Apa bedanya Kristen Protestan atau denominasi gereja Protestan dari denominasi gereja yang lain? Oke, aku akan jawab pertanyaan ini karena banyak yang tanya di Reels yang beberapa waktu lalu aku post mengenai perbedaan dari Kristen Protestan dengan Kristen yang lain, dengan Kristen Ortodoks dan Katolik. Aku akan jawab berdasarkan dari apa yang sudah aku pelajari, dan untuk menjawab pertanyaan ini aku akan sharing secara singkat aja mengenai sejarahnya. Kenapa sampai beda-beda, kenapa terpisah-pisah. Nah, kekristenan itu dimulai dari gereja yang pertama, jemaat mula-mula sesuai dengan yang ada dalam Alkitab Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul. Inilah gereja pertama dari orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, gereja ini terbentuk setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan para pengajar di gereja mula-mula ini yaitu adalah para rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri, mulai dari Rasul Petrus, Yohanes, sampai pada Paulus. Nah, inilah awal mulanya gereja, dan seiring berjalannya waktu, para rasul itu satu persatu selesai menjalankan tugas-tugasnya di dunia ini lalu berpulang kepada Bapa di sorga. Seperti itu ya. Kemudian tinggallah murid-murid dari para rasul-rasul tersebut yang meneruskan tugas-tugas untuk mengajar dan mengurus para jemaat mula-mula, dan mereka inilah yang adalah bapak-bapak gereja kita yang pertama. Lalu beberapa ratus tahun kemudian pemberitaan Injil udah ada di mana-mana, banyak orang yang percaya dan menjadi Kristen, dan gereja udah ada sampai di luar Yerusalem, sampai di berbagai negara. Nah, kira-kira pada abad keempat, bapak-bapak gereja itulah yang merumuskan mengenai doktrin-doktrin kekristenan dan mengajarkan doktrin-doktrin tersebut kepada gereja-gereja sampai terjadi perbedaan pemikiran. Terjadi perselisihan di antara bapak-bapak gereja yang juga ada di negara lain. Muncul konflik, lalu diadakanlah konsili demi konsili, karena setelah konsili yang pertama muncul lagi konflik baru, lalu diadakan lagi konsili. Nah, aku nggak spesifik ke konfliknya apa, aku hanya garis besarnya aja ya, yang pasti mengenai perbedaan pemahaman, kepercayaan, perbedaan doktrin. Nah, diadakanlah konsili-konsili tersebut, mulai dari yang pertama konsili Nisea, lalu konsili Efesus, konsili Konseldon, dan kesemua konsili ini mencapai kesepakatan, aman, gak ada konflik lagi. Nah, sampai kira-kira di abad ke-12 ada yang namanya Great Schism atau skisma besar, di mana terjadi perselisihan dan bapak-bapak gereja yang berselisih ini tidak mencapai kata sepakat. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Nah, inilah awal mulanya terjadi perpecahan besar antara gereja timur atau Eastern Christianity atau Kristen Ortodoks dan gereja barat atau Western Christianity. Nah, sampai di sini kita fokus ke gereja barat ya, karena kita itu mengikuti golongan dari gereja barat. Nah, lalu kemudian seiring berjalannya waktu di gereja barat, terjadilah yang namanya reformasi yang besar tahun 1517 oleh Martin Luther, waktu dia memakukan 95 dalil di pintu gerbang gereja Wittenberg di Jerman. Lalu terjadilah perpecahan, gereja Protestan memisahkan diri dari gereja Katolik Roma. Lalu seiring berjalannya waktu, gereja Protestan ini terpecah-pecah lagi menjadi beberapa golongan. Ada gereja Lutheran yang mengikuti golongan Martin Luther. Kalau di Indonesia gereja Lutheran itu contohnya HKBP ya. Lalu ada dari golongan Anglikan, golongan John Calvin, ini bapak-bapak gereja kita. Lalu Presbyterian, lalu ada Amish atau Mennonite, dan sampai sekarang ini kita punya banyak denominasi gereja di seluruh penjuru dunia. Termasuk di Indonesia sendiri juga ada banyak denominasi gereja, ada GKI, GBI, HKBP, Metodis, macam-macam ya, karismatik, Pentakosta, dan lain-lain. Nah, inilah denominasi Protestan. Jadi mau kita dari GBI, dari GKI, atau gereja Kristen yang ada di daerah-daerah, mau kita karismatik gerejanya, mau enggak, kita semua adalah Protestan, kita semua sama, karena kita sudah memisahkan diri dari gereja Katolik. Dan
Dan perbedaan-perbedaan ini, denominasi ini disebut dengan tradisi ya, tradisi. Karena kita mengikuti tradisi bapak-bapak gereja kita, tradisi John Calvin, tradisi Martin Luther, dan lain-lain. Dan meskipun kita berbeda-beda denominasi, berbeda-beda tradisi, tapi kita semua adalah satu. Sama-sama Protestan, kita adalah sama-sama tubuh Kristus karena kita punya kepercayaan yang sama, terdapat doktrin yang sama. Salah satunya adalah kita sama-sama percaya bahwa Alkitab adalah otoritas paling tinggi dari gereja. Alkitab adalah otoritas paling tinggi dari pendeta-pendeta kita, dari para teolog, dari bapak-bapak gereja, karena Alkitab adalah satu-satunya yang tidak bersalah. Pendeta-pendeta mungkin bisa saja salah, tapi Alkitab tidak pernah salah. Ini adalah hal yang kita percayai di dalam iman kekristenan kita, Protestan. Lalu kalau dengan Katolik dan juga Ortodoks, kita punya pemahaman yang berbeda, doktrin yang berbeda lagi. Tapi baik Protestan, Katolik, Ortodoks, kita semua percaya Allah Tritunggal. Kita semua percaya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. That's it. Jadi kalau ditanya bedanya apa ya, paling gampang untuk kita jawab adalah hanya berbeda tradisi, mengikuti tradisi Bapak Gereja. Nah, itulah sekilas background sejarah mengenai perbedaan antara Protestan dengan gereja lain. Semoga bisa bantu menjawab pertanyaan teman-teman semua. Thank you and God bless you.